never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, tampil juara dengan finish P3 di MotoGP Jepang 2024, start dari P9, Asapi motor pabrikan Ducati Corse. Marc Marquez kembali menunjukkan performa yang luar biasa di MotoGP Jepang 2024, yang berlangsung di sirkuit Twin Ring Motegi. Pembalap andalan Gresini Racing ini berhasil mengamankan posisi ketiga setelah start dari posisi 9, mengalahkan sejumlah rival kuat, termasuk pembalap pabrikan Ducati, Enea Bastianini, yang menunggangi motor Desmosedici GP24. Dengan menggunakan motor bekas Desmosedici GP23, Marquez membuktikan bahwa pengalamannya di lintasan tidak bisa dianggap remeh. Hasil ini bahkan membuat bos Ducati, Gigi Dall'Igna, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Marc Marquez memulai balapan dari posisi ke-9, posisi yang tampaknya menempatkan dirinya dalam situasi yang sulit mengingat betapa ketatnya persaingan di grid MotoGP saat ini. Namun, Marquez telah dikenal sebagai salah satu pembalap terbaik dalam mengatasi tekanan dan tantangan. Begitu lampu start padam, ia langsung menunjukkan intensitas yang luar biasa, menyalip beberapa pembalap di lap pertama dengan gaya khasnya yang agresif dan penuh perhitungan. Mengendarai Desmosedici GP23, Marquez menunjukkan bahwa motor generasi lama masih sangat kompetitif di tangan seorang juara dunia. Pada lap-lap awal, ia berhasil memanfaatkan celah dan dengan cepat naik ke posisi ke-6. Marquez terus menekan, dan duel seru pun terjadi ketika ia bertemu dengan motor pabrikan Ducati yang dikendarai oleh Enea Bastianini. Dalam salah satu momen paling dramatis pada balapan ini, Marquez dan Bastianini terlibat dalam duel yang berlangsung beberapa lap. Enea Bastianini, yang mengendarai Desmosedici GP24 yang lebih canggih, berusaha keras untuk mempertahankan posisinya di depan Marquez. Namun, Marquez dengan kecerdikan dan keberanian khasnya akhirnya berhasil menyalip Bastianini pada tikungan ke-8 di lap ke-19. Marquez tidak hanya unggul dari segi ketepatan manuver, tetapi juga menunjukkan pemahaman lintasan dan kemampuan pengereman yang sempurna. Setelah berhasil melewati Bastianini, Marquez melanjutkan balapannya dengan fokus penuh dan berhasil mempertahankan posisi ketiga hingga garis finish. Hasil ini menjadi salah satu penampilan paling impresif dari pembalap Gresini Racing di musim ini, terutama mengingat perbedaan spesifikasi motor yang digunakan Marquez dibandingkan dengan motor pabrikan. Performa Marc Marquez yang luar biasa di Jepang ini tidak hanya membuat para penonton kagum, tetapi juga membuat bos Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, takjub. Dalam wawancara pasca balapan, Dall'Igna mengakui bahwa dirinya kesulitan percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya. Mengingat bahwa Marquez menggunakan motor Desmosedici GP23 yang notabene memiliki beberapa keterbatasan dibandingkan dengan GP24, performa Marquez di lintasan benar-benar di luar ekspektasi. Saya harus mengakui, apa yang dilakukan Marc hari ini benar-benar luar biasa. Dia berhasil mengalahkan motor pabrikan kami dengan GP23, yang seharusnya berada satu level di bawah dari segi teknis. Ini membuktikan bahwa seorang pembalap hebat tidak hanya soal motor, tetapi juga mentalitas dan kecerdasan di atas lintasan. Saya sulit percaya dengan apa yang saya lihat, tetapi inilah Marc Marquez, dia selalu punya cara untuk mengejutkan kami semua, ujar Dall'Igna. Dall'Igna juga menambahkan bahwa performa Marquez memberikan pelajaran penting bagi Ducati dalam mengembangkan motor di masa depan. Marc telah menunjukkan bahwa masih ada potensi besar pada GP23, dan ini memberikan kami banyak data untuk dievaluasi. Dia pembalap yang selalu mampu memberikan masukan berharga untuk tim, bahkan saat dia berada di tim satelit, ditambahnya. Setelah balapan, Marc Marquez tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya atas hasil yang dicapainya. Marquez menyebut bahwa dirinya tidak terlalu memikirkan perbedaan spesifikasi motor, melainkan hanya fokus untuk memberikan yang terbaik di setiap lap. Dengan dukungan penuh dari tim Gresini Racing, Marquez merasa sangat percaya diri sejak awal balapan dan hal tersebut membantu dirinya tampil maksimal. Saya tahu bahwa memulai dari posisi 9 akan sulit, tetapi saya selalu percaya bahwa ada peluang. Motor GP23 memang sedikit tertinggal dibandingkan GP24, tetapi tim Gresini memberikan saya paket yang sangat kompetitif hari ini. Saya hanya fokus pada apa yang bisa saya lakukan dan berusaha memberikan yang terbaik.
Saat kesempatan untuk menyalip Bastianini muncul, saya tahu saya harus memanfaatkannya. Saya sangat puas dengan hasil ini, ungkap Marquez. Marquez juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kru Gresini Racing yang telah bekerja keras sepanjang musim. Ia mengakui bahwa tanpa dedikasi mereka, hasil seperti hari ini tidak mungkin tercapai. Tim telah bekerja sangat keras, terutama di balapan-balapan seperti ini di mana banyak faktor yang bisa memengaruhi hasil. Saya merasa ini adalah buah dari kerja keras semua orang di tim Gresini, ditambahnya. Keberhasilan Marquez meraih podium di MotoGP Jepang ini semakin mengukuhkan Gresini Racing sebagai tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata, meskipun hanya berstatus tim satelit. Tim ini telah menunjukkan konsistensi dan kapasitas luar biasa untuk memanfaatkan setiap kesempatan, terutama ketika pembalap mereka mampu menampilkan performa terbaiknya. Bos Gresini Racing, Nadia Padovani, juga memberikan komentar terkait hasil ini. Mark telah bekerja dengan sangat keras, dan hasil ini adalah penghargaan atas usaha yang ia dan tim lakukan. Podium ini bukan hanya untuk Mark, tetapi untuk seluruh anggota tim Gresini yang selalu memberikan dukungan penuh. Kami tahu Mark memiliki kemampuan untuk meraih hasil seperti ini, dan kami selalu percaya pada potensinya, diucap Nadia dengan penuh kebanggaan. Keberhasilan Marc Marquez finish di posisi ketiga di Jepang memberikan angin segar bagi Gresini Racing dalam menghadapi sisa musim 2024. Dengan balapan yang semakin mendekati akhir musim, hasil ini adalah bukti nyata bahwa Gresini dan Marquez masih mampu bersaing di level tertinggi meski dengan keterbatasan teknis. Marquez telah membuktikan bahwa skill, pengalaman, dan strategi yang baik dapat menutupi kekurangan teknis dari motor yang tidak lagi terbaru. Bagi Marquez sendiri, hasil di Jepang ini adalah motivasi besar untuk tetap tampil kompetitif di sisa musim. Dengan semangat pantang menyerah yang selalu ditunjukkannya, Marquez berjanji akan terus mendorong batas kemampuan motornya dan mengincar podium lebih banyak lagi di sisa musim. Saya masih sangat termotivasi untuk terus memberikan hasil terbaik. Setiap balapan adalah tantangan baru, dan saya akan selalu berusaha untuk berada di depan. Ini bukan hanya soal motor, tetapi juga soal bagaimana kita memanfaatkan semua kesempatan yang ada. Dan saya merasa masih punya banyak yang bisa diberikan, ditambah Marquez penuh keyakinan. Dengan hasil ini, Marquez dan Gresini Racing membuktikan bahwa di dunia MotoGP, status sebagai tim satelit tidak serta-merta menjadi penghalang untuk bersaing di depan. Kombinasi antara pengalaman Marquez dan semangat tim Gresini menjadikan mereka salah satu kejutan terbesar musim ini. Hasil ini juga sekaligus menjadi sinyal bagi para rival, bahwa Marc Marquez, dengan segala pengalamannya, masih menjadi ancaman nyata di lintasan. Marc Marquez sukses finish P3 di MotoGP Jepang 2024. Gantian kalahkan Enea Bastianini, bikin gigi Dalinya bangga. Marc Marquez kembali membuktikan kelasnya di sirkuit Motegi, pada gelaran MotoGP Jepang 2024. Pembalap Spanyol itu berhasil finish di posisi ketiga, menggantikan podium yang sebelumnya pada sprint race diduduki oleh Enea Bastianini. Hasil ini tidak hanya menjadi kemenangan pribadi bagi Marquez tetapi juga memperlihatkan kehebatan Desmosedici IP23 Ducati dalam mempertahankan posisinya sebagai kekuatan dominan di dunia MotoGP. Kemenangan tersebut berhasil membuat Gigi Dalinya, Direktur Teknis Ducati, penuh rasa bangga dan optimisme tinggi terhadap masa depan timnya. Dalam balapan yang berlangsung pada hari Minggu di Twin Ring Motegi, Marquez memulai start dari posisi ke-9. Ia memanfaatkan performa luar biasa Desmosedici GP23 dan kecerdikannya dalam mengatur ritme balapan untuk terus merangkak naik ke posisi depan. Di sepanjang balapan, Marquez terlibat dalam duel seru dengan Enea Bastianini, rekan setimbanyaya yang juga bersaing ketat dalam perebutan posisi podium 3. Di pertengahan balapan, Marquez terlihat sabar menunggu momen yang tepat untuk melakukan overtake. Pada lap ke-11, ia berhasil memanfaatkan kesalahan kecil Bastianini yang melebar di tikungan terakhir. Marquez segera mengambil alih posisi ketiga, dan setelah itu mempertahankan posisinya dengan ketangguhan dan ketenangan yang menjadi ciri khasnya. Enea Bastianini, yang sempat berada di posisi ketiga, harus puas finish di urutan keempat. Meski demikian,
Bastianini tetap menunjukkan sportivitasnya dengan memberikan selamat kepada Marquez di Parc Ferme, menunjukkan keharmonisan di dalam tim Ducati. Kesuksesan Marc Marquez ini mendapatkan pujian langsung dari Gigi Dall'Igna. Sang bos Ducati tersebut mengungkapkan kebanggaannya terhadap performa luar biasa Marquez, terutama setelah masa adaptasi yang penuh tantangan di musim sebelumnya. Menurut Dall'Igna, podium ini adalah hasil dari kerja keras dan komitmen Marquez yang tak pernah surut. Marc telah menunjukkan mengapa dia adalah salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal mentalitas dan strategi balapan. Hari ini, ia berhasil mengambil kesempatan pada saat yang tepat dan menunjukkan bahwa dia masih sangat kompetitif. Saya sangat bangga dengan tim Gresini dan bagaimana mereka bekerja penuh untuk mendukung Marc, ujar Gigi Dall'Igna dalam sesi wawancara setelah balapan. Dall'Igna juga menekankan pentingnya kolaborasi Gresini dan Marc Marquez untuk terus meningkatkan performa motor Ducati Desmosedici GP23. Dua pembalap Ducati kami saling mendorong untuk menjadi lebih baik. Dengan Desmosedici GP23 dan GP24 seperti tidak ada perbedaan. Ini adalah kompetisi internal yang sehat dan bermanfaat untuk kemajuan seluruh tim. Hari ini adalah bukti bahwa strategi tim berjalan dengan baik, ditambahnya. Marquez, yang sebelumnya telah menjalani beberapa musim yang sulit bersama Honda sebelum bergabung dengan Gresini Racing Ducati, Marc tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya atas hasil ini. Dalam wawancara setelah balapan, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Gresini Racing yang terus bekerja keras untuk memberikannya motor yang kompetitif. Saya sangat senang dengan hasil ini. Tim telah bekerja tanpa henti untuk memberikan saya motor yang luar biasa. Persaingan dengan Enea sangat ketat, tetapi itulah yang membuat balapan ini menarik. Saya merasa sangat baik di atas motor, dan saya berharap kami bisa terus meraih hasil yang bagus di sisa musim ini, kata Marquez. Marquez juga mengungkapkan bahwa kemenangan ini memberikan motivasi besar bagi dirinya untuk terus berjuang di sisa musim 2024. Dengan balapan yang semakin ketat dan banyaknya pembalap muda yang kompetitif, podium di Jepang ini menjadi sinyal kuat bahwa ia belum selesai dalam perburuan gelar juara dunia. Kesuksesan Marquez di MotoGP Jepang juga memberikan warna baru dalam persaingan internal di tim Gresini Racing dan Ducati. Meskipun Enea Bastianini lebih sering berada di depan dalam beberapa balapan terakhir, hasil ini menunjukkan bahwa Marquez tetap merupakan ancaman besar di setiap balapan. Persaingan sehat antara kedua pembalap ini dipandang Gigi Dall'Igna sebagai salah satu elemen yang membuat Ducati tetap kuat dan kompetitif di puncak klasemen. Dengan hasil di Jepang, Marquez memperkuat posisinya di klasemen sementara, sekaligus memberikan tekanan kepada para rival seperti Jorge Martin dan Francesco Bagnaia. Tim Ducati tampak berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan dominasi mereka, terutama dengan dua pembalap yang sama-sama lapar akan kemenangan. Keberhasilan Marquez mengamankan posisi ketiga di Jepang ini memberikan harapan besar bagi Ducati dalam mempertahankan supremasi mereka di MotoGP di masa depan. Dengan kombinasi antara pengalaman Marquez dan juara dari Francesco Bagnaia, Ducati tampaknya tidak hanya fokus pada satu pembalap untuk perebutan gelar, melainkan menjadikan seluruh tim sebagai kekuatan yang tak terbendung. Gigi Dall'Igna mengakhiri pernyataannya dengan rasa optimisme yang besar. Kami masih memiliki beberapa balapan lagi, dan saya yakin Ducati akan terus tampil kuat. Dengan Marc Marquez, kami saat ini memiliki 4 pembalap yang selalu siap memberikan yang terbaik, dan ini adalah modal besar bagi kami untuk menghadapi sisa musim dengan penuh percaya diri. Dengan balapan yang semakin mendekati akhir musim, Marc Marquez bersama Gresini Racing akan terus menjadi salah satu tim yang paling diwaspadai. Kemenangan di Jepang ini bukan hanya soal podium ketiga, melainkan juga menunjukkan bahwa Marc Marquez masih memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan dan terus bersaing di level tertinggi MotoGP. Hasil ini tentunya memberikan harapan besar bagi para penggemar Marc Marquez, yang berharap melihatnya kembali di puncak klasemen MotoGP bersama Gresini Racing, dan menjadi bukti kerja keras tim dalam mencapai hasil maksimal di setiap balapan. Hasil sprint race MotoGP Jepang mengejutkan, Enea Bastianini jadi saksi ketangguhan Marc Marquez, duel sengit jadi sorotan publik. Pertarungan sengit mewarnai sprint race MotoGP Jepang kali ini, dengan Enea Bastianini, pembalap Ducati Lenovo,
menjadi saksi nyata ketangguhan Marc Marquez. Marquez, pembalap yang membela tim Gresini Racing, memulai balapan dari posisi ke-9 dan berhasil finish di posisi ketiga, setelah melakoni duel seru dengan Bastianini di 2 lap terakhir. Pertarungan dramatis antara Marquez dan Bastianini terjadi di tikungan ke-9 pada 2 lap terakhir. Kedua pembalap menunjukkan aksi terbaik mereka, saling mengadu ketangkasan dan keterampilan balap. Bastianini, yang mengendarai Desmosedici GP24, memberikan perlawanan ketat kepada Marquez sepanjang balapan. Namun, pada tikungan ke-9 yang menjadi titik krusial, Marquez menemukan momentum yang tepat untuk menyalip Bastianini dari sisi luar, sekaligus memenangi duel kontak tersebut. Marquez, yang dikenal dengan gaya balapnya yang agresif, kembali menunjukkan mengapa ia dianggap sebagai salah satu pembalap paling tangguh di grid MotoGP. Dengan keberanian dan keahlian manuver yang presisi, ia sukses mengungguli Bastianini, meskipun harus mengendarai Desmosedici GP23 yang merupakan versi sebelumnya dari motor Bastianini. Selepas balapan, Enea Bastianini mengomentari performa Marquez yang menurutnya sangat tangguh. Bastianini mengakui bahwa duel yang mereka jalani di lap-lap terakhir menjadi tantangan besar baginya. Ia menyebutkan bahwa kecepatan Desmosedici GP24 berhasil memberikan perlawanan, tetapi Marquez dengan GP23-nya menunjukkan kualitas sebagai seorang pembalap hebat. Marc memang pembalap yang sangat tangguh. Saya mencoba mempertahankan posisi, tetapi di tikungan ke-9 dia mendapatkan momentum yang lebih baik dan berhasil menyalip dari sisi luar. Itu adalah momen yang sangat intens. Meski saya memiliki GP24 yang lebih cepat, Marc dengan GP23-nya tetap mampu memberikan perlawanan sengit. Duel ini benar-benar menunjukkan kualitas Marquez sebagai pembalap papan atas, ujar Bastianini. Marc Marquez sendiri tampak puas dengan hasil sprint race yang berhasil dicapainya. Start dari posisi ke-9, Marquez berhasil naik ke posisi ketiga berkat kerja keras dan aksi menyalip yang berani, terutama dalam duel dengan Bastianini di akhir balapan. Meskipun tidak dapat meraih posisi kedua, Marquez menganggap bahwa target untuk hari itu telah tercapai. Good fake, setidaknya hasil hari ini mencapai target, kata Marquez setelah sprint race. Enea dengan Desmosedici GP24-nya sukses mempertahankan kecepatannya, sementara saya hanya menggunakan Desmosedici GP23 dan berusaha untuk tetap menempel. Saya sempat mencoba menyalip, tapi kemudian disusul lagi oleh Enea. Pertarungan di tikungan ke-9 sangat menegangkan, dan saya akhirnya mendapatkan momentum untuk menyalip dari sisi luar dan memenangkan duel itu. Marquez juga mengapresiasi kecepatan dan ketangguhan Bastianini, menyebutkan bahwa balapan kali ini sangat menguji kemampuan keduanya. Keberhasilan menempati podium menjadi modal penting bagi Marquez dan tim Gresini Racing untuk menghadapi balapan-balapan berikutnya. Aksi yang ditampilkan oleh Marc Marquez dan Enea Bastianini di sprint race ini menjadi salah satu momen paling menarik di lintasan. Pertarungan ketat di tikungan ke-9 membuktikan bahwa kedua pembalap ini siap memberikan segalanya untuk mendapatkan hasil terbaik. Penonton yang hadir di sirkuit maupun yang menyaksikan dari layar kaca tentu merasa sangat terhibur dengan duel yang penuh adrenalin tersebut. Ducati Lenovo dan Gresini Racing sama-sama dapat merasa bangga dengan penampilan para pembalap mereka. Meskipun Marquez tidak membela tim pabrikan Ducati, kerjasamanya dengan Gresini Racing membuatnya mampu menunjukkan performa kompetitif, bahkan ketika mengendarai motor yang sedikit tertinggal dalam hal teknologi dibandingkan motor GP24 Enea Bastianini. Duel antara Enea Bastianini dan Marc Marquez ini bukan hanya sekadar adu kecepatan di lintasan, tetapi juga menjadi indikasi bahwa persaingan di kelas MotoGP masih sangat menarik untuk disaksikan. Bastianini, dengan keunggulan teknologi yang dimilikinya, dan Marquez, dengan keterampilan dan pengalamannya, memperlihatkan kualitas mereka sebagai pembalap papan atas. Dengan hasil balapan ini, Marquez berhasil menunjukkan bahwa ia tetap menjadi ancaman serius bagi para pembalap lain, sementara Bastianini membuktikan bahwa dirinya tidak akan menyerah dengan mudah. Para penggemar tentunya berharap dapat melihat lebih banyak lagi duel-duel seru seperti ini di balapan-balapan mendatang. Kesabaran berbuah manis,
Marc Marquez start dari P9 dan sukses raih podium P3 di Sprint Race MotoGP Jepang 2024. Sprint Race MotoGP Jepang 2024 berlangsung penuh aksi dan emosi bagi para pembalap dan penggemar, terutama bagi Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing. Memulai balapan dari posisi ke-9, Marquez menunjukkan performa yang tak kenal menyerah, dengan kesabaran dan strategi yang tepat untuk mengatasi berbagai tantangan, hingga akhirnya berhasil finish di posisi ketiga. Meski sempat terlibat dalam duel sengit dengan Enea Bastianini, Marquez akhirnya berhasil mengamankan tempat di podium, sebuah hasil yang sangat memuaskan bagi dirinya dan tim. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang berada di grid ke-9, posisi yang bukan ideal untuk bersaing di barisan terdepan. Namun, pengalaman dan strategi yang matang membuat Marquez tetap tenang menghadapi tantangan di awal balapan. Sirkuit Twin Ring Motegi yang memiliki kombinasi tikungan teknis dan lintasan lurus memberikan tantangan tersendiri bagi setiap pembalap, dan Marc Marquez tahu betul bahwa kunci untuk mendapatkan hasil bagus adalah dengan menjaga konsistensi. Marquez memulai balapan dengan cukup hati-hati, berusaha untuk tidak terlalu agresif di tikungan awal agar terhindar dari insiden yang bisa merugikan dirinya. Dia menjaga kecepatan dan perlahan tapi pasti mulai merangkak ke depan, menyalip beberapa pembalap dengan cermat. Meskipun tidak menggunakan motor paling mutakhir, Desmosedici GP24, Marquez tetap bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan Desmosedici GP23 miliknya, yang sudah dioptimalkan oleh tim Gresini Racing. Awal balapan sangat penting, terutama ketika memulai dari posisi yang kurang menguntungkan. Saya mencoba untuk tetap tenang dan fokus pada setiap lap, tidak membuat kesalahan yang bisa merugikan. Posisi yang lebih baik akan memberikan peluang untuk bertarung lebih kompetitif di lap-lap akhir, dan saya bersyukur bisa melakukan itu hari ini, ungkap Marquez selepas balapan. Salah satu momen paling mendebarkan di balapan ini adalah duel antara Marc Marquez dan Enea Bastianini di 2 lap terakhir. Marquez berhasil mendekati Bastianini yang berada di posisi kedua setelah melewati beberapa pembalap lainnya. Duel antara kedua pembalap Ducati ini memberikan tontonan yang sangat menarik bagi penonton di sirkuit maupun pemirsa di rumah. Pada tikungan ke-9, Marc Marquez mendapatkan momentum untuk mencoba menyalip dari sisi luar. Marquez, dengan keterampilan balapannya yang legendaris, mencoba untuk mengambil keuntungan di area braking. Ia berhasil menyusul Enea dan terjadi adu kontak di antara keduanya. Namun, Bastianini dengan motor Desmosedici GP24 berhasil mempertahankan kecepatannya dan merebut kembali posisi kedua, membuat duel ini semakin panas. Saya mencoba menyalip Enea di tikungan ke-9, itu adalah momen yang sangat krusial. Saya punya momentum, dan saya tahu ini adalah kesempatan terbaik saya. Kami sempat bersenggolan, tapi itu semua bagian dari balapan. Enea melakukan pekerjaan yang hebat dengan mempertahankan posisinya, ujar Marquez. Marquez mengakui keunggulan Bastianini yang menggunakan Desmosedici GP24, versi terbaru dengan berbagai peningkatan performa dibandingkan motor GP23 miliknya. Meskipun demikian, Marquez tetap menunjukkan semangat juang yang tinggi, dan tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba untuk terus menekan hingga akhir balapan, tetapi pada akhirnya harus puas di posisi ketiga. Dengan motor yang saya miliki, saya mencoba untuk menyalip, tapi kemudian disusul lagi. Ini adalah good pick, dan saya sangat menikmati duel ini. Setidaknya, hasil hari ini mencapai target kami, yaitu finish di podium. Ini adalah langkah yang sangat baik, dan saya bangga dengan apa yang sudah kami capai hari ini, ditambah Marquez. Gigi Dall'Igna, Direktur Teknis Ducati Corse, juga menyampaikan rasa bangganya terhadap performa Marc Marquez. Menurut Dall'Igna, apa yang ditunjukkan Marquez dalam sprint race ini adalah contoh nyata dari seorang pembalap dengan semangat dan pengalaman luar biasa yang tidak mudah menyerah meskipun menghadapi situasi sulit. Marc benar-benar menunjukkan apa artinya menjadi seorang juara. Start dari posisi ke-9 dan finish di podium adalah sesuatu yang luar biasa. Dia menunjukkan kecepatan, kecerdasan, dan keberanian yang diperlukan dalam balapan sketat ini. Kami sangat bangga dengan apa yang telah ia capai hari ini, ujar Dall'Igna. Dall'Igna juga menyoroti persaingan dengan Enea Bastianini, yang juga merupakan pembalap Ducati. Menurutnya, persaingan sehat antara Marquez dan Bastianini adalah bukti bahwa Ducati memiliki barisan pembalap yang sangat kompetitif,
dan ini memberikan harapan besar bagi Ducati untuk meraih lebih banyak hasil positif di masa mendatang. Enea dan Marc adalah dua pembalap hebat, dan persaingan mereka adalah sesuatu yang positif bagi kami. Ini menunjukkan betapa kompetitifnya paket motor kami, baik untuk GP23 maupun GP24. Kami akan terus bekerja untuk meningkatkan performa motor dan memberikan yang terbaik bagi setiap pembalap kami, ditambah dalinya. Hasil di sprint race ini memberikan kepercayaan diri tambahan bagi Marc Marquez dan tim Gresini Racing menjelang balapan utama. Start dari posisi ke-9 dan mampu finish di posisi ketiga menunjukkan bahwa motor dan strategi yang mereka miliki sudah berada di jalur yang benar. Marquez menyatakan bahwa hasil ini adalah buah dari kerja keras seluruh tim, mulai dari mekanik, insinyur, hingga dirinya sendiri yang terus berupaya untuk memberikan yang terbaik di setiap kesempatan. Setelah apa yang kami alami di beberapa balapan terakhir, podium ini benar-benar berarti banyak. Ini memberikan dorongan moral bagi saya dan seluruh tim. Kami tahu bahwa kami masih harus bekerja keras, terutama untuk menutup jarak dengan motor GP24, tetapi saya yakin kami bisa terus melangkah maju, ujar Marquez. Marquez juga menyebutkan bahwa ia akan menggunakan pengalaman dari sprint race ini sebagai modal berharga untuk menghadapi balapan utama. Menurutnya, kemampuan untuk menjaga kecepatan dan konsistensi sepanjang balapan akan menjadi kunci untuk meraih hasil lebih baik di balapan utama nanti. Saya akan mempelajari setiap detail dari balapan ini, terutama bagaimana cara saya bisa menjaga ban dan tetap kompetitif hingga akhir balapan. Kami punya kecepatan, dan dengan start yang lebih baik, saya yakin kami bisa memberikan perlawanan yang lebih ketat di balapan utama nanti, ditambahnya. Marc adalah pembalap yang luar biasa, dan dia menunjukkan bahwa dengan motor GP23 pun, dia bisa memberikan perlawanan yang sangat ketat. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia sebagai seorang pembalap, dan saya sangat menghormati itu, ujar Bastianini. Dengan hasil ini, Marquez menunjukkan bahwa ia masih merupakan salah satu pembalap terbaik di grid, meskipun menghadapi persaingan ketat dan menggunakan motor yang tidak sebaru para pesaingnya. Kepercayaan diri yang meningkat dan dukungan penuh dari tim menjadi modal berharga bagi Marquez untuk menghadapi balapan utama nanti. Semua mata kini tertuju pada Marc Marquez, menantikan apa yang akan ia lakukan di balapan utama untuk terus membawa semangat juangnya dan menunjukkan bahwa ia masih salah satu. Marc Marquez gagal pole position di MotoGP Jepang 2024, sukses pecahkan rekor tanpa towing, namun dibatalkan karena menyentuh track limit. Sesi kualifikasi MotoGP Jepang 2024 berakhir dengan drama besar yang melibatkan Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing. Marquez sempat menjadi yang tercepat dan sukses mencatatkan rekor baru di lintasan Twin Ring Motegi, menunjukkan performa yang luar biasa tanpa bantuan towing. Namun, harapan untuk meraih pole position pupus ketika catatan waktunya dibatalkan oleh pengawas balapan setelah terbukti menyentuh batas lintasan track limit di turn 4. Alhasil, posisi pole pun jatuh ke tangan Pedro Acosta, pembalap muda yang tampil impresif di sesi kualifikasi ini. Marc Marquez memulai sesi kualifikasi di sirkuit Motegi dengan determinasi tinggi. Setelah mengalami serangkaian masalah teknis dan tantangan pada balapan-balapan sebelumnya, ia datang ke Jepang dengan semangat baru. Dibekali motor Desmosedici GP23 terbaru hasil peningkatan oleh Gigi Dalinya dan tim Ducati Corse, Marquez fokus pada satu tujuan, menjadi yang tercepat tanpa bergantung pada towing dari pembalap lain untuk mendapatkan waktu putaran terbaik. Di sepanjang sesi kualifikasi, Marquez tampil dominan. Gaya balap agresifnya dan kemampuan mengendalikan Desmosedici GP23 yang kini sudah semakin ia pahami, membawa Marquez mencatat waktu terbaik dengan keunggulan yang signifikan atas para pesaingnya. Waktu putaran yang ia catat bahkan berhasil memecahkan rekor lintasan, membuat para penggemar dan timnya penuh dengan harapan akan pole position. Marquez merasa sangat puas dengan pencapaiannya. Saya tahu bahwa kami memiliki kecepatan, dan mendapatkan catatan waktu seperti ini, tanpa bantuan towing, benar-benar membangkitkan kepercayaan diri saya. Ini adalah pembuktian bahwa kami telah bekerja ke arah yang benar setelah beberapa masalah sebelumnya, ujar Marquez dengan penuh semangat sesaat setelah ia turun dari motornya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama.
Beberapa menit setelah sesi kualifikasi berakhir, pengawas balapan mengumumkan bahwa catatan waktu Marquez dibatalkan karena ia menyentuh batas lintasan di turn 4. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk Marquez dan tim Gresini Racing, karena pole position sudah hampir pasti menjadi miliknya. Track limit adalah salah satu aturan ketat di MotoGP yang mengharuskan pembalap tetap berada di dalam batas lintasan yang ditandai dengan garis putih. Menyentuh atau melewati batas ini, meskipun hanya sedikit, dapat menyebabkan putaran pembalap dibatalkan karena dianggap mendapatkan keuntungan tidak sah. Setelah analisis dari pengawas balapan melalui rekaman video, terlihat bahwa Marquez sedikit menyentuh batas lintasan dengan ban belakangnya di turn 4, yang menyebabkan catatan waktu terbaiknya tidak diakui. Saya merasa sangat kecewa karena kami telah melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini. Ketika saya berada di lintasan, saya merasa semuanya berjalan sempurna. Tapi ketika mendengar bahwa saya menyentuh track limit, itu benar-benar menyakitkan. Saya tidak merasa saya melewati batas, tapi aturan adalah aturan, dan saya harus menerimanya, kata Marquez dengan nada kecewa namun tetap menghargai keputusan yang diambil oleh pengawas balapan. Dengan dibatalkannya catatan waktu Marquez, pole position akhirnya jatuh ke tangan Pedro Acosta, pembalap muda yang kian menunjukkan kemampuannya di ajang MotoGP. Acosta tampil konsisten sepanjang sesi kualifikasi dan berhasil memanfaatkan situasi yang ada untuk mendapatkan posisi start terdepan. Keberhasilan ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pembalap muda yang patut diwaspadai di masa mendatang. Di tengah drama yang terjadi, Gigi Dall'Igna, Direktur Teknis Ducati Corse, tetap menunjukkan dukungannya kepada Marc Marquez. Dall'Igna merasa bahwa Marquez telah menunjukkan performa yang luar biasa dan pole position yang hilang bukan karena kesalahan besar tetapi karena detail kecil yang menjadi bagian dari aturan balapan. Saya sangat bangga dengan Marc. Dia telah menunjukkan bahwa dia adalah salah satu pembalap tercepat di dunia, bahkan setelah melalui masa-masa sulit. Menyentuh track limit adalah hal yang sangat disayangkan, tetapi itulah balapan. Kami akan belajar dari ini dan memastikan bahwa kami bisa tampil lebih baik di balapan utama, kata Dall'Igna dengan penuh keyakinan. Dall'Igna juga menekankan bahwa kecepatan yang ditunjukkan oleh Marquez di kualifikasi ini menunjukkan potensi besar dari Desmosedici GP23 terbaru. Motor ini sekarang sudah dalam kondisi yang sangat baik, dan kami yakin bisa memberikan hasil terbaik di balapan utama. Marc memiliki kecepatan dan determinasi yang luar biasa, dan kami semua berada di belakangnya untuk mendukung setiap langkahnya, ditambah Dall'Igna. Salah satu aspek penting yang ditekankan oleh Marquez dalam sesi kualifikasi ini adalah fokus pada pembangunan kembali kepercayaan dirinya. Setelah insiden di Mandalika, di mana Desmosedici GP23 miliknya terbakar di tengah balapan, Marquez membutuhkan hasil positif untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia masih mampu bersaing di level tertinggi. Meskipun pole position dibatalkan, catatan waktunya yang sempat menjadi yang tercepat adalah bukti bahwa Marquez kembali ke bentuk terbaiknya. Saya ingin menunjukkan kepada diri saya sendiri dan kepada tim bahwa kami bisa kembali ke puncak. Meskipun catatan waktu itu tidak dihitung, saya masih merasa bahwa kami sudah mencapai sesuatu yang besar hari ini. Ini adalah bagian dari proses, dan saya yakin kami akan siap untuk balapan utama, ujar Marquez dengan optimisme yang tetap tinggi. Meski kehilangan pole position, Marquez tidak kehilangan semangatnya. Dia tetap fokus untuk mendapatkan hasil terbaik di balapan utama MotoGP Jepang 2024. Sirkuit Motegi yang teknis dan menantang akan menjadi medan pertarungan bagi Marquez untuk menunjukkan bahwa kecepatannya di sesi kualifikasi bukanlah kebetulan. Saya masih merasa sangat optimis untuk balapan utama nanti. Kami memiliki motor yang hebat, dan saya merasa sangat nyaman dengan setelan yang kami miliki. Meskipun tidak start dari pole, saya akan berusaha untuk mendapatkan awal yang baik dan langsung bersaing di barisan depan. Saya yakin dengan kerja keras kami, hasil yang baik bisa kami dapatkan, ujar Marquez dengan penuh keyakinan. Selain Pedro Acosta, para pesaing lain seperti Maverick Vinales, Francesco Bagnaia juga dipastikan akan memberikan perlawanan sengit. Setiap pembalap di barisan depan memiliki kecepatan yang impresif, dan kondisi lintasan yang menantang di Motegi akan menjadi faktor yang menentukan dalam balapan nanti. Marquez menyadari bahwa balapan ini tidak akan mudah, tetapi dengan determinasi yang ia miliki, ia siap menghadapi segala tantangan.
MotoGP Jepang 2024 memberikan drama yang tak terduga dalam sesi kualifikasinya, terutama bagi Marc Marquez. Meskipun sempat menjadi yang tercepat dan mencatat rekor baru, pembatalan waktu karena menyentuh track limit menunjukkan betapa ketatnya aturan dalam dunia balap motor. Pole position yang jatuh ke tangan Pedro Acosta menjadi pengingat bahwa dalam balapan, setiap detail kecil bisa mengubah segalanya. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna